Cuman akan lebih baik lagi sholat itu nyambung, Ada ketersambungan ya. ada ketersambungan. Kalau nggak nyambung nggak jelas yang kita sembah itu siapa. Gitu kan Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Zikir Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Cabang Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Aden, Pak Iwan, dan Bang Teja. Dan kami di sini akan berdiskusi dan sharing serta berbagi ilmu pengetahuan dari apa yang telah kita dapatkan selama belajar di Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara, yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua yang barangkali atau sebelumnya mungkin belum pernah tahu atau belum pernah kepikiran dari apa yang akan kita diskusikan di video kali ini. Dan di sini kami tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan juga paling tahu, bukan juga paling mengerti, namun di sini kami hanya ingin memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat dipahami dan diterima oleh saudara-saudara semua. Topik diskusi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu mengenai bedanya tasawuf zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin penjelasan awal akan diuraikan oleh Bang Teja, bagaimana atau apa bedanya tasawuf zaman dulu dan tasawuf zaman sekarang. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bang Teja silahkan. Baik, terima kasih Bang Denny atas waktu dan kesempatannya membahas masalah topik diskusi yang barusan Bang Denny jelaskan terkait bedanya tasawuf dulu dan tasawuf zaman sekarang. Ini murni pendapat kita pribadi setelah kita beradaptasi di sekolah ini. Jadi perbedaan tasawuf dulu dengan tasawuf zaman sekarang itu, tasawuf itu belum ada namanya atas kegiatan-kegiatannya itu. Kalau zaman sekarang tasawuf itu sudah ada namanya itu tarekat. Kalau dulu itu belum ada namanya. Nabi hanya menyuruh ini lakukan ini, lakukan tapa lah, lakukan semedi, lakukan zikir sendiri apa-apa. Belum ada identitas atas kegiatan tersebut, belum dikasih nama atas identitas tersebut. Belum ada cirinya ya. Belum ada cirinya gitu. Kegiatannya sudah ada tapi belum ada ciri, belum ada identitas atas kegiatan itu Ya. gitu. Kalau zaman sekarang itu sudah ada namanya. Dalam tarekat misalkan ada kegiatan wirid sendiri, wirid jemaah, suluk, seperti itulah gitu kan. Sebenarnya kan yang namanya nama itu, yang bernama itu pasti relatif Ya, gitu kan. Kalau yang mutlak gak mungkin ada namanya gitu kan. Tapi karena di zaman relatif ini yang namanya suatu kegiatan, suatu identitas, suatu benda, segala sesuatu itu harus ada alamat namanya, sehingga dikasihlah nama tarekat. Gitu. Begitupun dengan Allah gitu ya Bang Teja. Sama. Sebetulnya nggak ada namanya ya. Betul. Nama Allah kan ada setelah adanya Nabi Ibrahim gitu kan. Ya. Setelah zaman Nabi Ibrahim gitu kan ada nama Allah itu. Kalau sebelum ada Nabi Ibrahim atau sebelum ada bangsa Arab apa namanya gitu kan. Jadi nama itu relatif. Kesepakatan manusia. Kesepakatan manusia. Jujur aja nama Allah itu ya kan kalau kita logikan berarti ciptaan manusia nama itu. Ya. Karena yang mutlak yang mutlak itu tak mungkin bernama. Betul. Tidak bisa dideskripsikan. Betul. Kalau yang bisa dideskripsikan berarti itu kedudukannya relatif juga. Ya. Gitu. Kalau kita anggap ini namanya kopi gitu kan. Gelas apa, yaitu relatif gitu. Berarti bentuknya harus seperti ini, wadah air gitu kan, seperti itu. Dan tarekat pun seperti itu. Tarekat juga itu adalah suatu kegiatan, identitas atas kegiatan gitu kan. Kegiatan apa? Kalau kita boleh dong, kalau namanya tarekat itu relatif, kita juga menamai bahwa tarekat itu artinya sekolah. Di mana dalam sekolah itu terdapat kurikulumnya. Ada kurikulum
Zikir sendiri, zikir berjamaah, ada suluk, gitu kan. Ada baktinya seperti itu. Karena yang namanya itu relatif. Yang namanya relatif silahkan sah-sah saja menamai itu gitu kan. Ya. Yang penting isinya itu juga gak akan jadi berantem. Betul. Ini kopi, kata Bang Denny itu apa? Kopi lama apa? Air hitam kupu-kupu. Nah, kalau kita sudah tahu barangnya gak akan berantem gitu kan. Jadi intinya kita kenal dulu. Gitu. Nah, tarekat itu adalah jalan, adalah sekolah gitu. Untuk apa? Untuk kita mengenal adaptasi, mengenal akan Allah. Dimana tingkatan untuk mengenal Allah itu fasenya banyak, lapisannya banyak. Ada yang pertama kan semuanya pasti orang fikih juga tahu bahwa mengenal asma'nya. Naik lagi ke af'alnya, naik lagi ke sifatnya, naik lagi ke zatnya. Dan untuk sampai ke zat itu, pengenalan itu tidak bisa tanpa adanya praktek. Hanya dengan melalui nalar berpikir tidak ada. Itu harus murni, harus sampai dipraktekkan, harus sampai hakul yakin. Gitu. Ya mungkin untuk penjelasan saya, pembukaan ya gitu, terkait bahwa tarekat zaman dulu dan tarekat zaman sekarang beda itu gitu, pembukaannya gitu. Mungkin nanti ada teman-teman yang juga ikut memberikan sumbangsih buah pemikiran mereka masing-masing terkait pengalaman mereka beradaptasi di sekolah ini. Begitu mendengar judul tarekat zaman sekarang dengan tarekat dulu itu apa bedanya? Apa gitu kan? Kalau menurut saya sebenarnya bedanya hanya nama. Dulu gak ada nama, sekarang ada nama. Isinya sama-sama melawan diri sendiri. Betul. Mau tasawuf apapun gitu kan. Mungkin barangkali siapa nih ada yang mau ngasih Silakan, masukan mau gitu Pak kan, Aden atau Pak Iwan atau Pak siapa Teddy. silakan gitu kan. Begitu kita mengasih judul seperti itu. Ya, sifatnya kita di sini kan berdiskusi ya, berbagi pengalaman gitu kan. berdiskusi. Kalau misalnya skip dulu saya nggak ada itunya nggak apa-apa gitu. Silakan. Ya, terima kasih waktunya Bang Denny, Bang Teja, dan saudara saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada judul atau materi kali ini adalah apa sih bedanya tasawuf sekarang dengan zaman dulu ya Pak? Ya. Di sini coba akan saya sampaikan. Kalau menurut persepsi saya, tasawuf zaman dulu dengan sekarang mungkin kaidahnya sama saja ya. Mungkin kalau menurut saya. Tetapi dalam perjalanan itu akan terjadi update sesuai dengan zaman. Gitu ya. Karena kenapa? Kita itu tasawuf zaman dulu masih tetap dijalankan dengan tasawuf zaman sekarang yang satu sanad atau satu runtutan. Itu. Hanya bedanya itu update. Kalau tasawuf zaman dulu, terutamanya di sejarah Indonesia, itu tidak terlalu dipublikasikan. Karena kenapa? Pertama, takut dengan penjajah, mungkin ya. Keduanya, bangsa kita itu gampang sekali untuk didogma, iya kan? Gampang sekali untuk diprovokasi, gitu. Sehingga tasawuf itu pada zaman dahulu itu mungkin tidak terlalu bisik-bisik kan Mbak ya, karena takutnya kan gitu kan. Nah, untuk tasawuf zaman sekarang itu dikatakanlah mungkin udah masuk modern, karena ya mohon maaf sekali gitu kan. Guru saya itu sudah bisa mengilmiahkan Pak. Logik. Gitu. Jadi secara akal, nalar itu ilmiah Pak, logis gitu kan. Gitu. Terus secara ruhani bila dijalankan dengan sungguh-sungguh itu kan akan terasa. Gitu. Kita dapat merasakan sekali getaran-getaran sang ilahi itu. Jadi kita itu pengalaman empiris, sholat kita jelas Pak. Sholat itu kan connecting, nyambung. Ya. Ya,
antara kita sebagai hamba mungkin ya dengan sang kholik, nyambung. Dalam hal ini kita umpamakan sholat ya Pak ya, sholat 5 waktu itu kan disebut sholat syariat, betul ya? Ya. Gitu. Nggak salah, benar. Gitu. Cuman akan lebih baik lagi gitu, sholat itu nyambung. Ada ketersambungan ya. Ada ketersambungan. Kalau nggak nyambung nggak jelas kita yang kita sembah itu siapa. Gitu kan Pak ya. Mungkin ibarat listrik, saya mau nyalain dispenser misalkan. Kalau nggak nyambung sama listriknya mungkin nggak akan nyala gitu ya. Nggak akan nyala. Begitupun dingin. Ya kan. Ya, saran saya itu nyambung Pak. Gitu. Kalau nyambung kita jelas. Artinya jelas tuh siapa sih yang kita ibadahi. Gitu. Kalau secara pengetahuan itu hubungan dua arah itu tersambung. Indikatornya mungkin yang dirasakan antara nyambung dan tidak nyambung itu seperti apa, Pak Den? Oke. Nyambung tidak dengan tidak nyambung. Ya. Ya memang begini ya. Kita kalau ingin nyambung dengan pasti, gitu kan, dengan yang maha kuasa, dengan sang mutlak, itu memang itu kembali lagi kita harus ada rukun syaratnya, ada metodologinya supaya kenapa kita tepat. Jadi jangan sampai nyambung kemana nyambung nak, ya kan? Ibarat ada sasarannya ya. Ada sasarannya. Kalau mau nembak kan sasarannya harus jelas dulu nih. Betul. Kalau nggak tahu sasarannya, nggak akan tepat sasaran gitu kan? Ya, nggak akan nyampe. Gini, Pak, saya sasaran ke Pak Denny. Ya. Dikerjain sama Pak Teja. Gitu. Kata Pak Teja, saya Pak Denny. Saya kan nggak tahu. Ya. Ya kan, nggak ada yang memberitahu saya. Analoginya kan seperti itu. Nggak ada pembimbing kan. Saya mana tahu ini Pak Bang Teja ini Pak Denny. Bener tuh. Bisa ketukar. Ketukar. Tapi kalau kita istilahnya punya pembimbing, ya guru jahir, guru rohani, kita pasti tepat nyasar. Dan itu waris Pak. Waris dari zaman Nabi sampai turun kita waris. Jadi kita nyambung ya ke Rasulullah Muhammad. Nyambung jelas. Ya? Dan kita nggak akan sasar. Gitu. Tapi yang nyambung itu bukan jasmaninya, bukan rohaninya. Rohaninya. Tapi jasmani itu menyadari. Gitu. Dia sadar jasmani itu nyambung. Gitu. Bisa merasakan ya. Bisa merasakan getaran-getarannya kan ya. Gelombang itu pasti Pak, kalau pelaku pasti merasakan hal itu. Oh mungkin ibarat seperti ini Pak Den. Kalau saya ngelihat orang yang lagi makan buah muda mungkin. Betul. Saya cuma ngelihat aja, tapi saya bisa merasakan gitu mungkin. Mungkin itu yang dimaksud ketersambungan mungkin ya. Betul. Meskipun sekali, saya tidak menggigit buah itu, tapi saya hanya melihat orang itu makan buah, tapi kok saya bisa merasakan gitu. Nah, itu asemnya, Pak. Ibarat manisnya gitu. Nah, itu jadi udah paham ya bahwasannya mangga itu ada rasanya seperti apa. Ya, kenapa kita bisa tahu gitu? Sampai istilahnya orang makan mangga asam kita udah ngiler kan gitunya. Gitu. Ngaruhi lah. Iya. Dengan sistem itu, metodologi itu gitu kan. Ya artinya sistem rukun syarat metodologi itu ya ada satu hal aktivitas yang mesti kita laksanakan atau itu. Keduanya perjuangan kita harus tetap jalan. Betul ya. Jadi segala sesuatu memang kita butuh perjuangan. Gitu. Tanpa perjuangan ya nonsen menurut saya. Betul. Sampai kembali lagi Pak kepada konsep bahasan materi ini, tasawuf zaman dulu dan sekarang. Kalau menurut saya, terutama di Indonesia ya, karena dulu masyarakat kita masih dalam penjajah sehingga ditutup-tutupi Pak. Ya. Karena orang tasawuf ini kuat Pak keyakinannya, yang nggak mandang apapun, makanya penjajah akan takut.
Keduanya, dogma yang disampaikan terhadap masyarakat itu gampang sekali terprovokasi. Udah terpengaruhi ya? Mudah terpengaruhi, dan pada saat zaman itu tasawuf itu menurut saya belum istilahnya ada yang bisa menyampaikan secara ilmiah. Karena mungkin zamannya belum support mungkin ya. Belum, Pak, belum maju, dan kemutahiran pun masih ini. Bahasanya pun terbatas mungkin ya. Bahasanya terbatas. Mungkin kalau kata saya ya sebetulnya kaidahnya sama. Karena kita dari sumber yang sama. Ya. Hanya aja tata pelaksanaannya, cara pelaksanaannya yang berbeda. Gitu. Ini asumsi saya, Pak Tejaya, mohon maaf nih. Kalau seumpama ada satu perbedaan gitu. Ya. Gitu. Kalau asumsi saya seperti itu. Jadi tasawuf lama itu cenderung kalau di Indonesia gitu, cenderung istilahnya ngumpet-ngumpet lah ya dalam melaksanakan. Berarti ini menurut Pak Aden Nabi pun menjalankan tarekat juga atau tasawuf? Pasti, Pak. Karena sumbernya di situ. Gitu. Tapi dulu perjalanan Nabi memang lebih luar biasa. Karena kenapa? Asumsi saya, Nabi itu berjuang membuka jalan dengan luar biasa perjalanannya, Pak. Kalau nyampe ke kita tinggal ngikutin aja. Jalannya udah dibuka. Udah dicontohin lah ya. Udah dicontohin. Jadi istilah begini, Pak, istilah analoginya ya. Ada satu hutan, mau naik ke gunung. Ya. Sekarang nih, ada jalan yang telah dibuka, pohon ditebang. Gitu ya. Jalur. Nah, ada yang belum kan, masih belantara. Bapak pilih yang mana? Yang sudah ada jalurnya. Itu kan. Iya. Nah itu ngapain lagi, kita harus nebang lagi kan, begitu ya. Ada tapaknya lah ya. Betul, mudah kan. Gitu kan. Nabi udah memberikan ini jalan. Silahkan. Kalau kamu pengen berhasil ya berjuang sampai sana. Sama juga berarti napak tilas. Napak tilas, tapi napak tilasnya napak tilas yang benar-benar ya sumbernya, Pak. Gitu. Jadi ketika dia membabat pohon itu, membuka jalan itu ke arah yang tepat. Ya. Jadi jangan sampai enggak yang tepat yang diikuti, yang babat pohon akhirnya masuk jurang. Ya. Nah gitu. Di dalam tarekat ini kan identik dengan zikir ya, Pak Aden ya. Betul. Nah, apakah Nabi juga demikian zikir pada saat itu gitu? Atau Nabi itu yang banyak ditiru sekarang kan, Nabi itu sholat lah gitu. Betul. Sedangkan zikirnya hanya sebatas apa ya, bisa dikatakan tambahan aja gitu setelah sholat. Nah, betul. Mungkin itu persepsinya seperti apa, Pak Den? Kalau menurut saya, Pak, kita harus paham dulu, Pak. Fungsi dari zikir, ya. Fungsi dari sholat, arti zikir dan sholat. Gitu, Pak. Seperti yang saya tadi mungkin kemarin, episode kemarin, sholat itu connect kan, nyambung, tersambungnya hamba dengan sang Halik kan gitu. Itu dinamakan sholat. Dan tadi kan ada sholat syariat dan sholat hakikat. Alangkah baiknya semua. Karena kenapa, Pak? Syariat tanpa hakikat disebutnya jindik ya. Jindik. Nah, Pasik ya. Nah, hakikat tanpa syariat jindik ya. Jadi kenapa harus balance gitu. Nah, jadi yang tadi Pak Dini tanya itu apa tadi, Pak? Identiknya kan zikir. Ya. Okay. Nah, sedangkan sekarang yang ditiru itu kan banyak tuh sholatnya aja, karena Nabi mencontohkan sholat. Betul. Sedangkan zikirnya banyak dilupakan gitu. Betul. Nah, keterkaitan antara zikir dengan sholat itu apa sih, Pak Den? Kita runtut dari sejarah, Pak. Perintah sholat itu setelah Nabi Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Ya. Betul ya, Pak ya? Nah, proses sampai Mi'raj itu berarti kan ada proses tuh. Apakah itu prosesnya zikir atau dikatakan taqarrub? Ya,
Tapi yang diwariskan oleh Nabi gitu kan, itu ada zikir Pak. Ya zikir itu yang membersihkan latifah gitu Pak. Cara zikir, ya zikir itu membersihkan Pak. Ya. Nah, kemudian ada suluk. Ya. Nah, Nabi itu kan di Gua Hira itu kan disebutnya suluk Pak. Holwat ya. Holwat. Gitu kan. Nah, itu kan diwariskan kepada kita tuh. Sistem seperti itu. Gitu kan. Nah, setelah itu berjalan terus naikkan dimensi. 7 lapis itu kan. Kalau Sidratul Muntaha. Nah, di situ baru mendapatkan perintah sholat. Nah, ini yang jadi satu polemik. Gitu kan. Itu yang naik ke atas itu sebetulnya fisiknya apa rohaninya, kan begitu ya. Ya. Nah itu yang Pak kita harus pandai itu, dan itu harus pelaku Pak. Nah memang itu jadi suatu kadang-kadang kalau dicerna perintah sholat gitu kan, sholat yang mana kan begitu ya. Kadang-kadang negara Indonesia ya dengan negara Maroko kalau sholat syariat itu kan beda-beda Pak. Ya. Ada istilahnya katanya yang nunjukin terus muter-muter, ya kan. Beda-beda Pak. Ya. Ada yang begini, ada yang enggak. Secara syariatnya ya. Secara syariat. Jadi sholat yang mana sih sebetulnya kan gitunya. Nggak salah, sholat syariat nggak salah, betul gitu kan. Karena memang itu napaktilas dari zaman dulunya mungkin Pak ya. Nah itu yang harus pandai kita harus bagaimana. Mungkin di balik sholat syariat itu ada yang lebih inti lagi mungkin. Ada yang lebih inti. Ya itu Pak. Yang tadi yang katakan syariat, hakikat. Nah sholat pun demikian, sholat syariat, sholat hakikat harus bersama-sama. Karena kenapa? Ada dari surat Al-Ma'un. Di situ ada ancaman celakalah bagi orang yang sholat yang menyia-nyiakan sholatnya kalau nggak sholatnya lalai. Nah itu Pak. Nah, jadi harus bagaimana? Harus kedua-duanya kapah. Secara keseluruhan. Yang dimaksud lalai itu menurut Pak Aden apa itu? Jadi lalai itu Pak, sholatnya dia tuh hanya istilahnya sholat tapi nggak nyambung. Jadi sholat olahraga aja kesebutnya gitu. Ini persepsi saya ya. Jasmani aja Pak. Nah kenapa disebutkan harus kapah? Ya harus kedua-duanya. Kita kan unsurnya 2. Jasmani rohani. Harus kedua-duanya. Rohaninya juga harus sholat. Harus. Sholatnya rohani itu seperti apa Pak Aden? Sholatnya rohani, ya itu Pak. Saya nggak bisa menjabarkan di sini Pak. Itu ada tata cara internal di tempat. Ya, saya Pak ya. Itu. Tapi boleh gabung. Boleh silakan lebih bagus kalau menurut saya. Karena sholat rohani itu terjadinya sambung. Jadi kita connecting itu. Kalau kata bahasa komputernya connect. Ya. Kita merasakan, menyadari sambungan kita dengan Sang Ilahi itu merasakan. Dan itu nggak salah karena dari sumber yang benar. Ya. Gitu Pak. Kalau menurut saya. Ada lagi mungkin? Ada yang ingin ditambahkan dari Pak Iwan atau Pak Teddy silakan. Baik, mungkin Pak Iwan mau menambahkan ya. Dari saya demikian dulu, silakan Pak. Ya, Teddy dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang tasawuf dan tarekat. Bedanya tasawuf zaman dulu sama tasawuf zaman sekarang. Tasawuf zaman dulu mungkin kebanyakan orang tidak mengenal. Contohnya begini,
tasawuf itu kan pembersihan atau membersihkan diri, nah gitu. Nah di sini di zaman ini tasawuf itu ada tarekatnya ataupun jalannya ataupun sistemnya. Seperti rukun Islam. Rukun Islam itu ada rukunnya. Rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Pasti semua udah mengenalnya, kan gitu. Tapi memasuki dimensinya belum tentu kenal, kan gitu. Seperti syahadat. Syahadat itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan dalam arti tasawuf dengan tarekatnya itu diurai apa yang belum bisa diurai dan dijelaskan apa yang belum bisa dijelaskan tentang contoh syahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam arti harus bersaksi akan Allah dan Rasulnya. Di tarekat yang saya pelajari ini bisa diurai, bahkan bisa dibuktikan dengan sendiri. Karena apa? Karena di sini seperti tadi contoh, di sini ada metodologinya, ada syarat rukunnya, ada jalan dan caranya. Itu yang bisa dan akan membuktikannya sendiri. Begitupun kita beragama, ada yang namanya rukun agama. Apa itu rukun agama itu? Yaitu syariat, hakikat, torekat, dan marifat. Nah, di sini lebih istilahnya kita berhubungan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah syariat, seharusnya kita naik ke tingkat hakikat, tarekat. Setelah tarekat itu harus tahu hakikatnya. Setelah tahu hakikatnya, pasti akan mungkin bermarifat. Nah, di sini diterangkan ada 2 gaya. Yang kata guru saya, 2 gaya horizontal dan vertikal. Nah, di situ akan terjadilah resultante atau buah atau marifat dari 2 gaya itu tadi. Nah, gitu. Rumus itu istilahnya hasil dari praktek. Karena praktek di sini ada yang namanya syariat, disyariatkan, syariat tarekat, dan syariatnya hakikat. Itu harus lewat itu dulu. Tanpa lewat itu kita tidak mengenal atau tidak bisa tahu apa dan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini di tarekat ini, di tarekat Naqsabandiyah Aulidiyah diterangkan sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Apa yang ada di alam-alam, apa yang ada di alam, di alam akhirat, alam-alam akhirat itu akan kita temui dan kita alami. Karena apa? Untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lewat ruh. Karena hanya ruhlah yang bisa kembali ke maharuh. Sedangkan jasmani itu khusus dunia. Itu barang baru. Asalnya tidak ada, ya diadakan. Itu barang baru. Boleh dikatakan wadah lah. Ya. Wadah. Nah, gitu. Baik, menurut Pak Teddy nih. Ya. Seperti tadi yang disampaikan kan ada rukun agama ya. Rukun Ya. agama itu ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Marifat. Nah, menurut Pak Teddy, syariat dulu atau marifat dulu atau tarekat dulu? Menurut sudut pandang Pak Teddy.
Menurut keterangan dari dalil Qudsi, awaludini marifatullahi ta'ala. Awal-awalnya agama itu harus kenal dengan Allahnya dulu. Nah, di situ berarti istilahnya kita mengenal dulu. Kenapa katanya kita? Nah, kenapa kita harus mengenal dulu? Yaitu tadi kita mencontoh kepada Nabi kita Muhammad SAW yang dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adanya sholat di situ berarti dia setelah adanya perjalanan mi'raj itu tadi, baru turun perintah sholat. Begitupun kita harus menyontoh Nabi, walaupun kita ada di zaman akhir zaman ini. Kan kita tidak bertemu dengan utusan para nabi dahulu. Berarti ada apanya? Ada warisnya itu tadi. Al ulama warasatul anbiya. Nah, berarti itu yang membawa waris dari Rasulullah Muhammad itu tadi. Nah, itu. Baik, mungkin ada lagi Pak Teddy yang disampaikan? Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya saudara saya. Pak Iwan mau menambahkan, silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Denny. Kita geber nih. Gaskeun. Sampai batas limit kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin saya mau menambahkan sesuai dengan apa yang saya tangkap dengan empiris saya, sesuai dengan perspektif yang ada di diri saya. Sudut pandang Sudut pandang ya, mungkin beda juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ini bebasan kita Bebas diskusi ya. Pak Iwan ya. Saling berbagi. Ya. Yang namanya Waalaikumsalam. Yang namanya tasawuf itu mensucikan diri. Mungkin ini dimulai sejak adanya Nabi Adam. Ya. Itu sudah dilakukan. Cuman adaptasi di setiap zaman itu mungkin berbeda-beda. Sehingga istilah-istilah yang ada di dalam tasawuf atau tarekat itu akan mungkin berbeda-beda gitu. Ya. Kita lihat aja mulai dari zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dulu kan mungkin si adaptasi pada zaman itu untuk kita bisa mengilmiahkan gitu kan, mungkin Terbatas sekali gitu. Nah, malahan waktu dulu yang namanya tarekat tuh mulai dari turun ke Abu Bakar, disebutnya tarekat ini tarekat Sidikiyah. Ya. Dan semakin ke sini baru zamannya Bahauddin Naqsabandiyah tuh. Ya. Yang dulu pertama suluk. Ya. Di lebih ini lagi jadi nama tarekatnya berbeda-beda ya, sesuai dengan adaptasi setiap zaman dengan pembawanya gitu. Bahkan dulu sebelumnya zaman Bahauddin tuh suluk tuh masih 40 hari gitu. 40 hari. Iya. Nah, sejak zaman Nabi pun 40 hari 40 hari masih. Zaman Bahauddin baru
jadi 10 hari tapi nilainya sama dengan 40 hari gitu. Karena mungkin menyesuaikan dengan situasi zamannya kondisi ya. zaman sekarang gitu. Terus kalau menurut saya ya, ini mah perspektif sudut pandang saya. Yang namanya tarekat itu toriko bahasa Arabnya itu adalah teknologi. Nah, sebagaimana kita tahu yang namanya teknologi itu kan ilmu, Betul. cara, Betul. teknik seperti Pak Teddy itu disebutkan ya. Dan yang namanya teknologi untuk dipraktekkan tentu kita harus melalui riset-riset gitu. Kita tuh di dalam praktek tuh pasti harus ada riset gitu. Nah, sampai nanti yang namanya riset tentu ujungnya ada kesimpulan yang paling bagus lah gitu. Betul. Pertama misalkan di mobil aja pasti ada prototipenya dulu gitu. Ya. Keluar dulu. Itu kan mulai dari riset-riset teknologi itu kan. Itu contoh ya. Hasil dari uji coba. Uji coba. Nah, ya, menurut saya itu gitu. Yang disebut tarekat itu adalah torikoh, itu teknologi gitu, ilmu dan ilmu praktek untuk kita bisa sampai kepada Allah dan kita bisa mengenal Allah gitu. Nah, jika nabi-nabi zaman dulu katakan bertarekat lah. Iya. Berarti kita pun wajib dong bertarekat. Wajib. Kan tadi pertama Pak Teddy juga disebutkan yang namanya tasawuf itu kan bersuci. Suci. Allah Maha Suci. Kalau kita nggak mensucikan diri kita, bagaimana bisa akrob, bagaimana bisa kenal, bagaimana bisa sampai kepada yang Maha Suci, yang Maha Suci itu gitu. Itu kan logikanya ke sana kan? Betul. Iya. Jadi itu tuh wajib dan harus. Harus ya. Iya. Karena yang hak dan yang batil itu akan terpisah. Ya. Dan apabila yang batil dimasukin yang hak, yang batil akan keluar gitu. Baru masuklah yang hak ke dalam diri kita gitu. Wah, luar biasa gitu. nih, Pak Iwan. Ya ini mah kalau misalkan beda itu nggak apa-apanya. Ya, karena kita kan cuman sifatnya diskusi, Pak Iwan. Ya, sudut pandang saya. Barangkali kan yang belum saya ketahui, saya dapatkan dari Pak Iwan. Begitupun Pak Iwan. Saling. Ya. Makanya toriko zaman dulu pasti beda sama zaman sekarang. Karena situasi kondisi adaptasi zaman itu sesuai zaman. Iya, kan ada Rasulun min anfusikum. Itu kan membawa situasi zaman, ilmu segala macamnya akan berbeda. Jangankan zaman Rasulullah, mungkin zaman-zaman yang zaman Baudin, zaman Syekh Sulaiman Hutapungku itu akan berbeda gitu dengan zamannya ayahanda guru, profesor gitu. Terus dengan zamannya guru kita, mungkin zaman kita, zaman nanti ke depan anak kita juga bisa berbeda ya? Bisa, tapi tetap sama, intinya mah sama. Ya, benang merahnya. Tapi mungkin dalam sebutan ada sedikit adaptasi dengan zaman-zaman yang mungkin baharunya yang berbeda. Begitu. Isinya tapi mah di sama. alam kodingnya sama. Tetap. Ya, begitu, yang seperti udah tahu semua, airnya sama, disimpan di dalam botol, bentuknya akan pindah seperti botol. Hanya wadahnya berbeda-beda dan situasi kondisi botol itu tempatnya bisa di mana-mana beda gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ya begitu mungkin Mbak Teja. Mungkin ada sedikit bisa tambahan menambahkan mengenai yang kita ini bahas judul bedanya torikot atau tarekat tasawuf zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin bisa menambahkan, silakan Bu Wiwi. Bu Wiwi ini adalah salah satu jamaah wanita di Thariqah Naqsabandi Holidiyah Nusantara yang luar biasa perjuangannya sampai malam-malam. Assalamualaikum, terima kasih. Di sini saya nggak bisa banyak sih memberikan penjelasan ya. Tadi udah diurai sama Pak Iwan, udah jelas banget.
Ya memang mungkin perbedaannya dulu dan sekarang itu, kalau dulu ya pasti gimana ya, mengikuti yang pada zaman itu gitu kan. Otomatis ya sekarang kan zamannya udah modern, udah lebih canggih ya. Otomatis metodologinya atau teknologinya juga Beda akan ya. lebih canggih gitu kan. Akan lebih canggih dan berbeda, tapi mungkin fungsinya sama. Tetap ke intinya ke situ-situ juga gitu. Tapi pasti ada perbedaan karena setiap zaman pasti nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin monoton gitu kan. Iya. Pasti ada perbedaannya gitu kan. Ya untuk yang lain-lainnya sih sebenarnya tadi udah dikupas tuntas sama Pak Iwan. Mungkin itu aja sih. Iya. Baik, terima kasih Bu Wi. Mungkin Bang Teja ingin menambahkan, silakan. Terima kasih Bang Denny. Alhamdulillah dari jemaah, dari teman-teman saudara rohani kita sudah memberikan pandangan-pandangan, perspektif, sudut pandangnya mereka masing-masing atas perjalanan mereka beradaptasi di ilmu thariqah ini. Dari beberapa poin sedikit yang saya simpulkan saja, bahwa ternyata tasawuf itu dari dulu dengan sekarang itu sama, cuman case-nya yang berbeda, dalam adaptasinya berbeda-beda gitu. Tapi hakikatnya dalam praktek tasawuf itu sama-sama melawan diri, sama-sama menundukkan diri sendiri gitu. Cuman zaman dulu ilmu tasawuf itu belum ada namanya. Kalau sekarang sudah ada namanya tarekat gitu. Kalau zaman dulu Nabi lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu, seperti itu. Kalau dikiaskan seibaratnya, ini dari simpulan ya, saya dengerin dari tadi. Dikiaskan dulu itu Nabi Muhammad itu mengapa jadi arwahul muqaddasah itu syariatnya ya. Beliau telah membuat suatu teknologi, mematenkan lah. Jadi kalau ibarat, kalau kata Paden sudah bikin jalurnya. Kalau mungkin menurut saya itu dulu tuh Nabi itu sudah bikin teknologi, bikin ponselnya. Nah sekarang kita tinggal pakai ponselnya aja, gak usah mikirin bikin ponsel lagi, karena sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Tinggal kita ikutin aja cara menggunakan ponsel itu gimana, cara ngisi pulsa ponsel itu gimana gitu kan, cara mengkontak Tuhan dengan ponsel itu bagaimana. Nah seperti itu. Jadi intinya zaman dulu itu belum ada namanya, tapi kegiatannya sudah ada. Sekarang sudah ada nama, sudah ada nama karena identitas perlu gitu kan. Gak mungkin 4 orang gak ada namanya, kita mau manggil yang ketiga itu kalau gak ada nama susah juga. Ini hanya sebagai ciri. Sebenarnya nama itu gak penting. Yang penting ada waris atas kegiatan tersebut, ada sistem yang mutlak dalam kegiatan tersebut. Makanya yang mahal di sini itu adalah bukan nyari kabelnya, tapi ada kabel, ada listriknya juga gitu. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya atas obrolan-obrolan di sini. Barangkali Bang Denny. Cukup ya Bang Teja? Ya cukup. Baik, terima kasih semuanya yang sudah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memberikan ilmu bagi saudara-saudara kita semua yang mungkin sedang belajar juga untuk memahami ilmu ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di setiap perbedaan. Kita jadikan Indonesia menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam toleransi, salam persaudaraan, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.